warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Wafi, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Program studi guru kelas MI di Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa 250109113961. Hari ini Rabu 21 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Miftahul Ulum Sucolor kelas 4 dengan materi perangkat desa dan kelurahan. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa agar pelajaran hari ini bisa menjadi pelajaran yang bermanfaat, barokah nanti di masyarakat. Ya, silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Untuk memulai pelajaran hari ini, dulu Alif Fikil Habibullah. Alifah. Alifah mana Alifah? Terus Ayu. Itqanul Imam. Muhammad Alvin. Muhammad Fikri, dan Arka, Fikri, Alzio Zafran, Sifah. Baik, untuk menumbuhkan kita nasionalisme, kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak untuk berdiri.
Hari ini kita akan belajar tentang perangkat desa dan kelurahan. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi perangkat desa dan kelurahan dengan benar, dapat mengenal lingkungan tempat tinggal sekitar desa kelurahan dengan benar. Jadi tujuan hari ini untuk mengetahui apa yang dilakukan perangkat desa, terus dan tugas-tugasnya itu apa ya. Sebelum lanjutkan pelajaran tentang perangkat desa, coba berdiri dulu biar lebih semangat. Diri. Kita bisa tepuk semangat? Sama. Tepuk semangat. Pernahkah di sini anak-anak yang pergi atau mengunjungi kantor kepala desa? Ada yang pernah ya? Terus apa yang dilakukan perangkat desa biasanya kalau di desa? Apa? Membantu masyarakat, misalnya membantu untuk membuat surat, membantu surat-surat kayak kependudukan, pembuatan KTP misalnya, terus KK dan surat-surat yang lain. Mengapa kita perlu mengenal yang namanya perangkat desa? Agar kita tahu untuk meminta bantuan kemana nantinya. Misalnya Mas Zidan mau merubah KK atau membuat KTP, nantinya pergi kemana? Tidak tahu ya. Kalau sudah dipelajari, pergi ke kepala desa, pergi ke kantor desa, pergi ke perangkat desa. Ya. Selanjutnya kita akan menonton video pembelajaran tentang perangkat desa. Sebelum menonton video, silakan alat tulisnya dikeluarkan. Alat tulis, dikeluarkan. Buku, pen, dikeluarkan. Nanti bisa dicatat apa yang ada di video ini. Perangkat desa itu apa? Perangkat desa itu apa? Terus apa saja yang ada di desa, terus tugas-tugasnya bisa dicatat alat tulisnya. Disimak baik-baik, diperhatikan video pembelajaran ini ya. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang perangkat desa dan kelurahan. Struktur organisasi pemerintahan desa. Pada bagian struktur organisasi pemerintahan desa, kepala desa menempati posisi jabatan pemerintahan tertinggi setara dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Di bawah kepala desa ada jabatan sekretaris desa yang membawahi beberapa kepala seksi atau kasih, seperti kasih tata usaha dan umum, kasih keuangan, dan kasih perencanaan. Lalu, kepala desa membawahi langsung beberapa kepala seksi atau kasih seperti kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, dan kasih pelayanan. Kepala desa juga membawahi langsung kepala dusun atau kadus, yaitu kadus 1, kadus 2, kadus 3, dan kadus 4. Struktur organisasi kelurahan. Pada bagian struktur organisasi kelurahan, lurah memegang jabatan pemerintahan tertinggi. Di bawah lurah ada jabatan sekretaris kelurahan yang setara dengan kelompok jabatan fungsional. Lurah juga membawahi 4 seksi atau bidang, yaitu seksi 1, seksi 2, seksi 3, dan seksi 4. Perbedaan struktur organisasi pemerintahan desa dan kelurahan. 1. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa, sedangkan lurah diangkat oleh bupati atau wali kota. 2. Desa dipimpin oleh kepala desa, sedangkan kelurahan oleh lurah. 3. Desa memiliki kepala dusun, sedangkan kelurahan memiliki kepala saksi.
4. Kinerja kepala desa diawasi oleh Badan Pengawasan Desa atau BPD, sedangkan lurah bertanggung jawab kepada camat. 5. Kelurahan memiliki kelompok jabatan fungsional, sedangkan desa memiliki kepala saksi. Persamaan struktur organisasi pemerintahan desa dan kelurahan. 1. Desa dan kelurahan sama-sama termasuk ke dalam perangkat pemerintahan daerah. 2. Kepala desa dan lurah memiliki sekretaris. Demikian penjelasan tentang perangkat desa dan kelurahan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Pelajaran tadi kita sudah simak tentang pemerintahan desa, struktur pemerintahan pemerintah desa. Di desa itu ada yang namanya kepala desa, yang tertinggi pemerintahan kepala desa. Terus yang setara atau yang mengawasi namanya BPD. Terus di bawahnya kepala desa itu ada kasih, ada 3 kasih. Yang pertama kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, terus kasih pelayanan. Di bawahnya kepala desa juga ada namanya sekretaris desa atau sekdes, sekretaris desa. Di bawahnya juga ada kasih tata usaha dan umum, terus kasih keuangan, kasih perencanaan. Terus di bawahnya kepala desa juga ada namanya kepala dusun atau kadus. Kalau kepala dusun 1, 2, 3, 4 tergantung desa tersebut memiliki berapa dusun. Misal di sini memiliki 6 dusun, berarti ada 6 kepala dusun. Ya. Terus kalau kelurahan, Di bawah di struktur organisasi kelurahan itu jabatan tertinggi dipimpin yang namanya lurah. Di bawah lurah itu ada juga sekretaris kelurahan. Jadi sama, kalau di pemerintahan desa itu ada sekretaris, di kelurahan juga ada sekretaris lurah. Terus yang setara ini lagi kelompok jabatan fungsional. Di bawahnya lagi ada seksi-seksi, seksi 1, seksi 2, seksi 3, dan seksi 4. Itu struktur organisasi di kelurahan. pemerintahan. Nah, ini perbedaan struktur organisasi desa dan kelurahan. Apa bedanya kelurahan dan desa? Yang pertama, kepala desa dipilih oleh penduduk desa, sedangkan lurah diangkat oleh bupati atau wali kota. Jadi kalau kepala desa dipilih oleh masyarakat, dipilih oleh penduduk desa di sekitar desa tersebut ya. Kalau lurah, Pak Lurah itu langsung dipilih oleh bupati atau wali kota. Terus perbedaannya yang kedua, desa dipimpin oleh kepala desa, sedangkan lurah oleh lurah. Jadi namanya kalau di pemerintahan desa itu yang memimpin namanya kepala desa. Kalau di kelurahan itu namanya lurah. Terus yang ketiga, desa memiliki kepala dusun, sedangkan kelurahan memiliki kepala seksi. Jadi sama fungsinya. Kalau di desa itu namanya kasun, kepala dusun. Sedangkan kalau di kelurahan itu namanya seksi-seksi, ya, kepala seksi. Terus yang keempat, kinerja kepala desa diawasi oleh Badan Pengawasan Desa (BPD). Sedangkan lurah bertanggung jawab kepada camat. Jadi kalau di desa, kepala desa itu yang mengawasi desa, yang mengawasi kepala desa itu namanya BPD.
BPD. Siapa yang mengawasi? BPD namanya, Badan Pengawasan Desa. Terus kalau lurah, siapa yang mengawasi? Yang mengawasi lurah langsung Bapak Camat. 5. Kelurahan memiliki kelompok jabatan fungsional, sedangkan desa memiliki kepala seksi. Itu ya, itu perbedaan antara desa dan kelurahan. Ada perbedaan dan juga ada persamaannya. Ada perbedaan. Sekarang ada tadi ada perbedaan antara desa dan kelurahan. Sekarang juga ada persamaan antara struktur desa dan kelurahan. Yang pertama, desa dan kelurahan bersama-sama untuk termasuk ke dalam perangkat pemerintah desa. Yang kedua, kepala desa dan lurah memiliki sekretaris, jadi sama-sama memiliki sekretaris. Desa yang tadi yaitu untuk membantu atau melayani masyarakat untuk menyelesaikan masalah kita sehari-hari. Misalnya tadi ada yang minta surat izin, surat usaha, mengurus dokumen, ada mengurus dokumen tanah, itu ya. Jadi pemerintah desa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita mempelajari tentang perangkat desa tadi. Kita sekarang bentuk kelompok. Ini kan ada 3 bangku. Langsung bentuk kelompok 1, 2, dan 3 ya. Coba ditukar terlebih dahulu. Fikri, ya Fikri diganti itu apa? Vicky di sini, di sana. Terus Alvin itu diganti Ayu di sini. Alvin di sana. Terus Sani. Ferdi ya, Alvin sama Ferdi di sana. Terus Ayu sama ini sama Dina di sini ya. Bentuk kelompok kita beri nama dari sini. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Sekarang tugas kelompok, guru memberi tugas menimpel struktur desa. Di tugas kelompok ya, kelompok 1 dikerjakan berkelompok ya.
kelompok 1. Satu mana? Dua, tiga. Tadi guru kasih tugas bagi LKPD kelompok. Ini ada LKPD dikerjakan secara berkelompok. Jadi tetap kelompoknya kelompok 1, 2, dan 3. Nih kelompok 1. Jangan lupa namanya dikasih. Kelompok 1 terus nama-namanya ditulis. Ini kelompok 2. Apa yang nulis terus dibantu. Ini kelompok 3. Zidan, bersama Zio dan apa? Ini kan ada pemerintah, desa dan kelurahan. Apa aja yang ada di desa dan di kelurahan, apa aja yang ada di desa itu apa? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Nah, sekarang dipresentasikan maju ke depan. Satu kelompok maju, terus ada yang baca hasilnya ya. Hasil dari mengerjakan KPD tadi. Terus dimulai dari kelompok 1. Silakan. Dulu. Yang lain dia dulu. Kami dari kelompok 1 penanganan perangkat desa atau kelurahan dalam kehidupan masyarakat. Sekretaris masuk ke desa dan kelurahan, DPD ke desa, bisul desa, RT ke desa, kelompok jabatan fungsional ke kelurahan, kepala seksi kelurahan, RW desa, kepala urusan keuangan kelurahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal perangkat desa atau kelurahan dalam kehidupan bermasyarakat. Sekretaris desa dan kelurahan, BPD desa, kepala bisul desa, jabatan fungsional kelurahan, kepala seksi kelurahan, RW desa, kepala urusan keuangan desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terus dilanjut kelompok 3. Nah, bacaan tenang. Kami dari kelompok 3 mengenal perangkat desa atau kelurahan dalam kehidupan
sekretaris desa, DPD desa, kepala dusun desa, RT desa, kelompok jabatan fungsional kelurahan, kepala seksi muslim desa, RW desa, kepala urusan keuangan kelurahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah mengerjakan secara kelompok, terus LKPD secara kelompok tentunya ada yang masalah-masalah yang dihadapi ketika mengerjakan secara kelompok. Misalnya apa tadi? Ada yang belum kerja sama, ada yang tidak bekerja, ada yang bekerja, terus ada yang mengerjakan, ada yang tidak mengerjakan. Bagaimana caranya? Harus kalau kelompok itu harus sama-sama mengerjakan, saling diskusi, terus saling menerima pendapat. Misalnya Alif tadi ini kelurahan masuk desa, kepala desa masuk di kelurahan apa di desa. Terus misalnya kepala dusun itu ada di desa atau kelurahan. Jadi itu saling berdiskusi dan mendengarkan pendapat orang lain. Kalau misalnya ada kesempatan lagi diskusi, yang pertama apa? Harus saling kerja sama dan kompak. Ya. Belajar melakukan desa tentunya mengetahui apa saja yang ada di desa. Apa saja yang pertama di pemerintahan desa? Yang pertama apa saja? Ada yang pertama kepala desa. Ada kepala desa. Terus di bawahnya kepala desa ada apa? Sekretaris desa. Terus di bawahnya sekretaris ada apa? Hah? Yang tadi sudah doi tentang pemerintah desa. Yang pertama ada apa? Ada sekretaris, ada kepala desa, terus sekretaris desa, terus ada kasih pemerintahan, kasih keuangan, dan kasih sejahtera. Terus di bawahnya sekretaris ada kasih tata usaha, terus kasih keuangan, dan kasih perencanaan. Terus di bawahnya ada lagi kepala dusun atau kadus tadi, kepala dusun 1, 2, 3, dan 4 sesuai dengan anggota desa. Terus kalau di kelurahan ada yang Pak Lurah, terus ada sekretaris lurah. Terus di bawahnya ada seksi 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu struktur organisasi desa dan kelurahan. Pembelajaran hari ini tentang perangkat desa dan kelurahan, kepala desa dan jajarannya, pemerintahan kelurahan dan kepala desa itu tujuannya untuk membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Terus kayak kepala dusun itu membantu kayak keamanan di desa dan menjaga masyarakat. Perangkat tadi, pembelajaran tadi, guru akan mengasihkan kelompok tugas kuis evaluasi terakhir. Ya, ini dikerjakan. Ya. Nah, kelompoknya ini. Kelompok 1, 2, dan 3 ya.
Sudah? Kelompok satu sudah? Kelompok dua. Kelompok dua. Kelompok tiga. Alhamdulillah, kita sudah laksanakan pembelajaran tentang struktur organisasi desa dan kelurahan. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama. Ya kan, tangannya. Kan dari kelompok satu dulu. Oh, dua. Tiga.